Halo guys, perkenalkan nama aku Nabita Sari Nenggolan. Aku dari Prodi Manajemen semester 1 Unsia. Nah, di sini aku bakal jelasin ke kalian salah satu materi dari estetik humanisme, yaitu personal studies. Personal studies yaitu perjalanan belajar mandiri, sebuah perjalanan jujur tentang kebingungan, kegagalan, dan transformasi yang mengubah cara saya memandang belajar selamanya. Awal yang penuh kebingungan. Yang pertama ada salah kaprah. Dulu saya pikir belajar mandiri yaitu membaca buku sendirian, sederhana itu. Ternyata tidak. Yang kedua ada tanpa arah, tanpa struktur. Saya hanya menghabiskan waktu tanpa hasil nyata atau sibuk tapi tidak produktif. Yang ketiga ada frustasi. Tidak tahu apakah saya benar-benar belajar atau sekedar duduk menatap layar. Tidak tahu cara belajar. Momen yang mengejutkan, sekolah bertahun-tahun tidak pernah mengajarkan cara kita belajar yang sesungguhnya. Yang diajarkan hanyalah apa yang harus dipelajari. Semua orang belajar dengan cara berbeda, tapi saya terus meniru metode orang lain. Kegagalan pertama adalah tidak mengenal diri sendiri sebagai seorang minat. Mengenal diri sendiri adalah langkah pertama yang paling krusial. Eksperimen pertama, trial and error. Yang pertama ada mind mapping, yaitu menarik secara visual tapi tidak selalu cocok untuk membangun pemahaman mendalam. Yang kedua ada flashcard, efektif untuk hafalan, kurang untuk konsep kompleks yang perlu dipahami konteksnya. Yang ketiga ada video tutorial, yaitu mudah dicerna tapi godaan untuk pasif menonton tanpa benar-benar memproses sangat besar. Pelajaran terpenting yaitu tidak ada metode universal. Misinya adalah menemukan signature style saya sendiri. Nah, hambatan terbesarnya yaitu disiplin atau passion. Masalahnya, saya selalu mengandalkan motivasi dan motivasi itu tidak pernah bertahan lama. Setiap kali semangat surut, belajar pun ikut berhenti. Opini saya yaitu disiplin adalah fondasi, passion adalah bahan bakar. Fondasi tidak berubah meski cuaca buruk. Bahan bakar membuat perjalanan lebih menyenangkan, tapi tanpa fondasi kamu tidak akan kemana-mana. Selanjutnya adalah untuk menemukan sistem sendiri. Yang pertama ada jadwal tetap, waktu belajar konsisten setiap hari. Yang kedua ada lingkungan tepat, ruang belajar bebas distraksi. Yang ketiga ada reward kecil, yaitu apresiasi diri setelah sesi selesai. Ketiga, elemen ini berjalan bersamaan, konsisten meningkat drastis, dan pemahaman pun menjadi lebih dalam. Bukan sistem sempurna, tapi sistem yang bekerja untuk saya. Kegagalan terbesar burnout, terlalu ambisius, belajar 5 jam sehari tanpa istirahat. Pikir saya ini adalah bentuk dedikasi, ternyata itu adalah jalan menuju kehancuran. Yang kedua ada harga yang dibayar, kelelahan mental merayap masuk, motivasi jatuh ke titik terendah, bahkan membuka buku terasa berat. Yang ketiga ada pelajaran pahit, kualitas lebih penting daripada kuantitas waktu. Burnout bukan tanda kerja keras, yaitu tanda salah strategi. Dari quantity ke quality, satu pergeseran mindset yang mengubah segalanya. Belajar 1 jam dengan fokus penuh lebih bernilai dari 5 jam dengan pikiran yang terbang kemana-mana, yaitu mulai fokus pada pemahaman mendalam, bukan menyelesaikan materi. Yang kedua, berhenti mengukur keberhasilan dari jumlah halaman atau jam. Yang ketiga, ini mengubah segalanya dalam perjalanan belajar saya. Belajar adalah proses, bukan destinasi. Berhenti mengejar selesai, tidak ada garis finish dalam belajar. Mengejar selesai hanya membuat kita terburu-buru tanpa memahami. Yang kedua ada nikmati setiap harinya. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, bukan checkbox untuk dicentang di daftar panjang. Belajar yang sustainable. Mindset ini adalah yang membuat belajar mandiri bisa bertahan lama, bukan sprint tapi maraton seumur hidup. Komunitas belajar tidak harus sendirian, perspektif yang berubah. Bergabung dengan grup studi adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Diskusi dengan orang lain membuat pemahaman saya jauh lebih kaya dan berlapis. Opininya yaitu personal studies bukan tentang isolasi, tapi tentang otonomi. Kamu yang menentukan apa, kapan, dan bagaimana belajar. Tapi perjalanan itu jauh lebih bermakna ketika ada orang lain di sampingmu. Nah, kesimpulannya yaitu kesuksesan yang nyata. Yang pertama ada konsisten. Setelah 2 tahun konsisten, belajar skill baru tidak lagi terasa menakutkan, tapi menantang dengan cara yang meyakinkan. Yang kedua, ada kepercayaan diri. Tahu cara belajar yang efektif memberikan rasa percaya diri yang tidak bisa dibeli, hanya bisa kita bangun. Yang ketiga, ada identitas. Pencapaian terbesarnya yaitu belajar telah menjadi bagian dari identitas kita, bukan tugas, bukan kewajiban, tapi siapa kita. Itu dia guys beberapa penjelasan tentang personal studies, dan semoga
semoga bermanfaat buat kalian.